Alhamdulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Adi Rahmatullah, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Juni Mahmudah, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Amaluddin, serta seluruh guru-guru lainnya yang tak saya sebut namanya satu-satu. InsyaAllah Allah lebih pantas memuliakan para guru semua ketimbang ucapan saya, pujian saya terhadap para guru sekalian. Seluruh ikhwan wal akhwat jamaah thariqah Qadiriyah wal Naqsyabandiyah Surya Raya untuk wilayah Pamulang dan sekitarnya yang tergabung dalam majelis Zawiyatul Manfa'ah yang bulan lalu ditasbihkan namanya oleh Wakil Al-Qum. Mudah-mudahan nama Zawiyatul Manfa'ah itu benar-benar muncul sirnya, muncul asarnya, sehingga kita semua ini yang hadir di majelis ini benar-benar merasakan manfaat daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikut kepada guru kita yang mulia Panasa Abah Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Rabil Arifin radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini adalah malam pertama kita melaksanakan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu, yang tadi sudah dibacakan sepenggal keistimewaan beliau, sebab baru bahkan ketika beliau masih berupa ruhnya itu menjadi punggung ruhnya itu menjadi pijakan Rasulullah SAW. Karena sebab itulah kemudian riwayat Mangqobah itu menyebutkan bahwa Syekhina Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kemudian menjadi Sultanul Aulia. Beliau menjadi sultannya para wahyu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penghulunya para nabi. Jadi seluruh nabi-nabi yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala ke alam dunia ini, maka penghulunya, sultannya para nabi itu adalah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Sayyidina Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang menjadi Sultanul Aulia adalah guru kita Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Meskipun kedua-duanya ini secara lahiriah kita tidak pernah ketemu, tapi yakin dan percayalah dengan wasilah
dan barokahnya guru kita yang mulia Pangarsa Abah. Insya Allah besok dan besok mudah-mudahan insya Allah di akhirat itu nanti guru kita yang mulia Pangarsa Abah ini akan membawa panji sebagai penanda seluruh murid-murid, seluruh yang belajar kepada beliau itu nanti akan berada dalam jamaah Thariqah Mu'tabarah, Thariqah Qadiriyah wal Naqsyabandiyah yang dipimpin oleh beliau. Hadirin sekalian, ada sebuah cerita terkait dengan murid-muridnya Abah. Murid-muridnya Abah itu macam-macam. Ada yang sakti mandraguna, tidak tanggung-tanggung. Ada yang bahkan dari berzikir itu melayang-layang di udara. Loh, ini udah cerita biasa nih. Bahkan ada yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita ketika murid-muridnya itu ada di antara muridnya yang saat berzikir di sebelah kanannya Rasulullah SAW, sebelah kirinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin kita belum sampai itu. Tapi ketika muridnya ini ngobrol, menyampaikan perihal ruhaniyahnya, pengalaman spiritualnya kepada Abah mengatakan kepada dia, teruskan zikirmu, karena zikirmu belum sempurna. Semua yang menceritakan perihal apapun kepada Abah akan teruskan zikirmu, karena zikirmu belum sempurna. Lalu sebenarnya batasan apa zikir itu sempurna? Sampai mana sih zikir itu menjadi sempurna? Seharusnya muncul pertanyaan. Maka kesempurnaan zikir kepada Allah itu adalah ketika seorang hamba sampai pada maqam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'rifat itu pun bisa terganggu, bisa goyah. Ada ma'rifat zat, ada ma'rifat sifat namanya. Kecuali seorang hamba sudah sampai pada maqam hakikat. Makanya ketika kita tahlil, zikir tahlil beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan ke kita, ada yang disebut dengan la maksuda illallah, ada yang la ma'buda illallah, ada yang la mawjuda illallah. Itu ada yang hakikat, ada yang ma'rifat. Saya juga sering mendengar guru kita Mukarram Ustaz Adi Rahmatullah menyampaikan di sela-sela saat ngobrol, teruskan saja zikirnya, terus jangan putus. Sebab ternyata zikir itu bukanlah soal kemudian apa yang kita capai, sampai di mana makom spiritual kita, bisa apa kita, bukan. Tapi sebetulnya asal daripada zikir itu adalah makin tajamlah perasaan kita. Sebab yang kita hadapi godaan dalam menjalani laku thariqah ini tipis sekali, rawan sekali. Nah, kata Syekh Asrori Usman Al-Ishaqi, beliau ini adalah salah seorang mursyid thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah juga Surabaya. Beliau bilang ada 4 tanda orang yang sungguh-sungguh dalam berzikir. Ada 4 tandanya. Pertama,
tanda-tanda orang yang benar-benar berzikir, sungguh-sungguh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu hatinya selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Gampangnya begini. Kenapa sih kalau habis sholat itu kita disuruh istighfar? Astagfirullahaladzim. Habis sholat pasti gitu. Wiridan yang pertama kali setelah sholat itu pasti istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Supaya kita sadar sepenuhnya bahwa apa yang kita lakukan dalam ibadah kepada Allah itu bukan kemampuan kita sendiri. Kita bisa kumpul di tempat ini juga bukan karena kemampuan kita sendiri. Kalau kita punya keyakinan karena saya bisa datang ke tempat ini, sudah rusak tauhid kita itu. Pada saat kita begitu nikmatnya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, pada saat itu bukan karena kemampuan kita lah kemudian kita merasakan kenikmatan itu, lebih karena Allah Subhanahu wa taala yang menarik kita melalui perantara guru kita, maka kemudian kita bisa merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang sudah terbiasa berzikir, melazimkan zikir thariqah ini, orang-orang thariqah itu gak akan punya perasaan bangga. Makanya Abah itu selalu mengatakan, amal itu disembunyikan. Amal kita itu upayakan, nggak perlu orang tahu. Loh, zaman sekarang itu beda. Tahajud aja buat status dia. Loh iya kan? Dia alasannya alhamdulillah bisa terbangun. Dia buat status. Alhamdulillah bisa terbangun sepertiga malam terakhir. Inilah masa-masa mesranya seorang hamba kepada Tuhan. Loh maksudnya apa? Buat status kayak gitu. Maka kalau kita ngaku sebagai muridnya apa? Gak usah buat status-status lagi ibadah. Gak usah. Status ngopi mendingan, ya nggak? Oh iya. Status minum jamu, kata Jamal. Kata Jamal. Oh, itu boleh dipromosikan. Ini ikhwan punya. Nah itu bagus. Kadang udah jadi tren, ada yang di tanah suci malah foto-foto selfie. Saya udah tobat lah dulu ya pernah. Dulu belakangan saya pernah bilang ke keluarga saya, bahkan jamaah saya kalau lagi mana sih, kalau lagi di sana nggak usah foto update status, kecuali mau mengasih tahu posisi di mana. Aku di sini, misalnya sama temennya di sana. Tapi kalau status rawan, tipis, tanpa disadari setan masuk. Kalau udah setan masuk, selesai urusan. Makanya kemudian jangan sampai kita ini merasa bangga dengan amal kita, ngaku-ngaku. Itu. Apalagi kalau udah punya kelebihan bisa neropong gitu ya. Bisa neropong, semua diteropong. Ngaku-ngaku bisa. Jadi kata beliau, jangan mimpi, jangan mengharap kamu itu akan sampai pada makom aulia, makom kewalian, jika kemudian kamu merasa bahwa semua ibadah yang kamu lakukan, kedekatan kamu kepada Tuhan, itu karena kemampuan kamu sendiri. Hati yang seperti itu perlu terus-menerus kamu sucikan. Ini yang menjadi masalah sebenarnya bukanlah di luar kita. Yang kita hadapi itu bukan setan sebenarnya.
Yang kita hadapi itu adalah hijab di hati ini yang luar biasa. Ya kan gitu. Kok nggak tembus-tembus ini gitu? Karena hijabnya terlalu pekat. Gitu. Nanti udah dikir ke manakib nih. Kalau kata guru tuh, pada saat kita zikir berjamaah, dibuka 40 hijab. Keluar dari zikir berjamaah tuh apa-apa yang dilihat lagi, nutup lagi dia. Dan gitu. Banyak persoalan kita ini. Makanya memang orang yang dilaku thariqah itu punten ini ya, punten. Nggak bisa cuma mengandalkan wiridan ba'da sholat. Loh itu emang sudah tanggung jawab, kita baiat kok. Itu udah kewajiban. Loh kan memang janjinya kepada Allah. Ya Allah, saya janji. Kalau kita kan 165 la ilaha illallahnya, khofinya kemudian sebanyak-banyaknya. Teorinya mah sebanyak-banyaknya. Prakteknya sebenarnya jujur saja, saya pernah di posisi ngamalkan kopi itu 1000 kali pada sholat itu. Karena saya dulu talqin thariqah itu di Pekanbaru. Pertama, Qadiriyah Naqsabandiyah. Hanya karena wasilah, karena guru saya pernah dawuh, pernah menasihatkan, kalau kamu di Jakarta jauh belajar ke sini, kamu boleh belajar kepada 2 tempat. Satu ke Abah Anom di Suryalaya atau ke Yai Asrori Usman Al-Insani. 2 hal ini sudah saya datangi pada saat beliau sudah wafat. Di saat hidup malah nggak datang. Jadi saya sudah ziarah ke sana, sudah ziarah ke Yai Asrori juga. Jadi saya meneruskan dulu. Nah ternyata setelah saya mengikuti thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang diajarkan oleh Abah, ya Allah, betapa enaknya kita ini. Kalau saya dulu itu ba'da sholatin 1000 kali, udah gelisah saya itu. Apalagi teman, lama banget sih, lama kali Ustaz, lama betul zikir tuh, apalagi digituin kita kan, udah terganggu. Tapi kalau sama Abah ini kan udah sebentar doang gitu, ilah hadrati, kemudian diam. Nggak sampai 100 itu. Enggak sampai 100. Itu yang itu kan gitu ya. Nah, artinya apa? Saya mau bilang sama kita semua bahwa pada saat kita zikir kepada Allah itu jangan sampai ada perasaan bahwa semua keaktifan kita beribadah, semua keistiqomahan kita berzikir ini lebih karena kita sendiri. Ini hijab. Dan biasanya yang kayak gini nih nggak lama, mesti nanti apa namanya goyang ya, goyang dengan sendirinya, nggak bakalan istiqomah. Tapi kalau di dalam hatinya, Allah, saya datang kepada engkau ini berzikir ya karena engkau ya Allah, karena engkau, bukan karena saya. Saya ini nggak bisa apa-apa. Kalau engkau tak gerakkan saya, kalau engkau tak ilhamkan kepada saya tak akan bisa duduk lama-lama. Nanti kemudian kita masuk pada tahapan yang disebut dengan ishqun, asyik, rindu. Jadi nyaman duduk lama-lama. Enak aja duduk lama-lama. Kalau di Mbak Asrori, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita kan la illallah tetap tartil, secepat-cepatnya tetap tartil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu kan? Nggak pernah gitu. Supaya apa? Supaya apa? Kenapa sih diajarkan oleh Abah itu? Saya juga merasa, oh ternyata supaya kita bisa menikmati ritmenya, menghayatinya, menghadirkan Allah dalam kalbu kita dengan sebut la ilallah, la ilaha illallah. Seperti itu akan pelan-pelan masuk. Bisa kita bayangkan la maksuda illallah, tidak ada tujuan kecuali hanya engkau ya Allah. Lanjut. Yang kedua, tanda-tanda orang yang sungguh-sungguh dalam berzikir itu adalah ikhlas. Ikhlas itu apa?
Ikhlas itu apa ya? Katanya pikiran dan hatinya orang yang ikhlas itu adalah pada saat dia melakukan amal soleh apapun, semua itu dalam rangka menunjukkan hak penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya bagaimana? Jadi kalau orang sedang beribadah itu nggak boleh ngarep apa-apa. Ada tiga keikhlasan itu. Pertama, orang yang mengharapkan ada balasan Tuhan dalam bentuk lahiriah terhadap zikir yang dia lakukan. Itu ya boleh dibilang kelas TK itu. Itu ikhlas yang pertama. Itu ikhlas juga. Jadi boleh nggak sih kalau misalnya saya zikir 1000 kali, ngarep mudah-mudahan rezeki saya lancar, masalah saya beres, boleh? Boleh. Itu ikhlas juga. Terus yang kedua, ada juga ikhlas itu karena takut besok dimasukkan ke dalam neraka, pengen dia masuk surga. Itu ikhlas yang kedua. Tapi ikhlas yang ketiga itu adalah ikhlas yang melakukan sesuatu itu ya karena Allah, nggak mengharapkan apa-apa. Dalam pengertian begini, saya zikir kepada Allah itu mau nanti jadinya dikasih atau nggak dikasih Allah, ya wes biarin aja. Nggak ngarep apa-apa, ngarepnya cuma mardotillah saja, ridhonya Allah saja. Itulah ikhlas yang paling tinggi. Nah, jadi ibadah itu ya nggak usah dicampur. Pada saat zikir ba'da sholatin itu kan kewajiban. Terus di mana momen saya mau minta sesuatu kepada Allah supaya rezeki saya lancar? Ya sholat duha, ada fasilitasnya yang diberikan Allah. Ada sholat duha. Terus kemudian saya pengen begini, saya pengen itu, ada sholat hajat. No, kalau sholat tahajud itu boleh minta ini, mau itu. Nah itu beda. Tahajud itu adalah situasi di mana seorang hamba bermesraan dengan Allah. Itu makom qurb namanya, makom kedekatan dengan Allah. Jangan dicampur. Nanti sholat hajat setelah sholat tahajud. Sebab udah jelas. Tujuan dari tahajud itu udah jelas, nggak ada yang lain. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Siapa yang melaksanakan sholat nafilah, sholat sunnah, sholat tahajud di sepertiga malam yang terakhir, di antara malam-malam itu, maka dia akan mendapatkan derajat yang terpuji. Ya Ustaz, jadi mahmuda, maqam mahmuda itu. Nah itu yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, tandanya orang sungguh-sungguh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi yang kita baca doanya. Wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Ternyata itu abah itu yang enggak sembarangan. Bukan hanya karena persoalan sekarang mungkin di torekoh kita ini sedang ada ujian. Maksud dalam pengertian ada yang merah-merah itu, yang bajunya merah-merah itu, terus nggak usah sebut aja. Dan saya sih menyarankan kita orang torekoh Qadriyah Sabandiyah yang berguru kepada Abah Ano, jangan mengomentari, jangan berburuk sangka terhadap beliau yang punya jalan sendiri. Tawakuf saja, diam saja. Sebab apa? Simpel. Kita ini ngaku menghormati Abah, memuliakan Abah kita ya, mengagungkan Abah kita. Kita ini muridnya Abah. Yang berbeda dengan kita juga adalah muridnya Abah. Kita diam hanya karena menghormati Abah itu. Jadi jangan kemudian masuk ke wilayah-wilayah itu. Apalagi kita kalah, jadi dia bisa kita kuning jago gitu. Saya tahu. Ilmunya tinggi. Dia ngarang kitab itu berbahasa Arab, pakai tulisan Arab. Kita nulis aja kadang
masih nggak jelas mana subjek, predikat, objek. Dia udah nulis pakai bahasa Arab, beliau itu alim dia. Nah, jadi apa itu wa'tasimu bihablillah wal i'tisam billah, berpegang teguh kepada Allah, itu maksudnya adalah zikirnya, ibadahnya, perjuangannya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai ada perasaan merasa sudah beres. Tetaplah memohon perlindungan kepada Allah. Perlindungan dari apa? Takut. Takut kenapa? Takut amalnya nggak diterima Allah. Loh, pernah kepikiran? Habis wirid itu kita tuh kepikiran nggak? Ini amalan saya diterima nggak sih sama Allah ini? Itu kudu ada di dalam hati. Jadi zikir kita yang banyak tadi, khotaman yang kita lakukan, diterima nggak sama Allah? Itu mesti ada perasaan seperti itu. Sebab apa kata? Al-qabul maghibun an ru'yatina. Diterimanya ibadah oleh Allah itu tidak ada yang tahu. Coba, emang ada stempelnya pada saat kita udah selesai sholat, cap, diterima? Nggak ada. Makanya itu sikap seorang hamba adalah takut. Apa dalam istilahnya itu adalah khauf, takut, tapi roja. Khauf wa roja, takut tapi berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi takut kalau ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, tandanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu pikirannya itu lebih kuat lagi setelah dia melaksanakan sholat fardunya. Biasanya kita kalau udah sholat fardu itu kan kayak udah habis mengerjakan satu beban. Iya kan? Habis sholat fardu, oh, alhamdulillah bebas, selesai gitu kan. Padahal mestinya setelah sholat fardu kita kudu duduk dulu. Biasanya bilang Al-Fatihah, cepat betul kita, nggak kita hayati. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Padahal kita diajarkan tadzakkaru, bukan udkuru, tadzakkaru. Kalau udkuru itu ingat, zikirlah kamu. Kalau tadzakkaru, rasakanlah, zikir kamu itu rasakan di dalam hati. Begitu. Nah, yang terakhir, ini nggak kebukain. Yang terakhir, orang yang benar-benar sungguh-sungguh dalam pikirnya kepada Allah itu kelihatan dalam perilakunya sehari-hari mengorangkan orang lain. Ini penting. Begini, kita ini tadi berapa lama kira-kira kita zikir? Mungkin ada 1 jam ya. Tahan kita duduk zikir la ilaha illallah saja mungkin ada 1000. Tapi kalau kita ngobrol sama istri kita, belum tentu kita tahan 1 jam. Ya kan? Belum tentu juga kita tahan meladeni anak kita ngobrol dengan kita. Belum tentu lagi kita kadang-kadang kalau udah nggak suka ngelihat orang, kita betah ngajak atau kita betah ditanyain, diobrolin sama dia. Itu tadi yang dibaca, yang kita baca, dibaca oleh Ustaz Jamal itu tambih, tadi ada bunyinya, kepada yang tua hormati. Bagaimana cara supaya kita bisa mengorangkan orang lain itu? Maka ada satu konsepnya, akhlak itu al-aslu fil adab, asal daripada adab itu adalah syuhudun nafsi ala nafsi, melihat kekurangan pada diri sendiri, wal kamalu ala ghairi, tapi melihat orang lain lebih mulia dari dia. Jadi ke siapapun kita ini, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada kawan kita, hati kita ini harus punya perasaan bahwa kita ini lebih hina dari dia, dia itu lebih mulia dari kita. Kalau udah begitu akan muncullah respek. Itulah tandanya orang zikir yang sungguh-sungguh. Jadi zikir yang sungguh-sungguh bukan sekedar naik ke langit apa segala macam, bukan. Bahkan orang nggak punya kelebihan nggak kelihatan, tapi orang toreko yang benar mengamalkan torekonya, maka tutur katanya akan santun, lembut. Kita kalau melihat orang gitu aja udah sungkan, apa kabar?
kamu sehat. Oh, kita disapa orang yang lembut begitu, kita segan sama dia. Ketimbang, lu gimana kabar lu? Ketimbang yang negur kita begitu kan? Wah iya. Tapi kalau sama kita kalau begitu kan kita wah elah. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Sudah lama nggak ketemu, ngopi yuk. Kita segan sama orang begitu. Tapi kalau sama orang nyablak yang ngomongnya nggak teratur begitu, ya kita biasa aja, oke kita. Nah, gue jebanin sekalian begitu. Itu sajalah jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan kita ini bisa istiqomah. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita ini pada akhirnya usul ila Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.